Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kami akan menjelaskan mengenai pendidikan kewarganegaraan dan identitas nasional dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bumike Amelia SPD MPD. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu Kurnia Surya Utama dengan NIM 12221290, Intan Nurul Fauziah dengan NIM 12220595, lalu Kurniawan Firdaus dengan NIM 12221179, dan Nida Najwan dengan NIM 1222025. Kami dari kelas 12 5A15. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, mari kita simak video berikut ini. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita akan langsung mulai ke pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu pendahuluannya, yang di isinya terdapat 2 penjelasan penting, yaitu tentang pendidikan kewarganegaraan dan identitas nasional. Oke, pertama, pendidikan kewarganegaraan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan satu lagi ada identitas nasional, yaitu adalah ciri khas atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa yang lain. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang saya akan membahas tujuan dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Yang pertama adalah membentuk warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Yang kedua, mengembangkan partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran hukum. Yang keempat, memahami hak dan kewajiban dalam bermasyarakat dan bernegara. Dan yang kelima, menumbuhkan jiwa patriotisme dan nasionalisme yang membangun rasa cinta terhadap tanah air. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan, nama saya Intan Nurul Fauziah dengan NIM 12220595. Di sini saya akan menjelaskan konsep identitas nasional. Identitas nasional adalah jati diri atau kepribadian yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan dengan negara yang lainnya. Adapun kumpulan nilai, tradisi, simbol, dan elemen budaya yang mempersatukan suatu bangsa. Namun, secara etimologis, istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari identity yang berarti karakteristik, ciri-ciri, maupun jati diri yang melekat kuat pada individu, kelompok, atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan nasional berasal dari la nation, yang artinya bangsa. Lalu jenis-jenis identitas nasional
Yang pertama, identitas fundamental. Istilah fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal pokok ini menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan, ibarat membangun rumah. Tentu hal fundamentalnya harus kokoh, yaitu fondasinya. Identitas fundamental ini memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. Jika merujuk pada falsafah dan dasar negara, tentu menuju pada Pancasila. Pancasila yang terdiri dari 5 sila sudah memuat hal-hal yang fundamental untuk menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. Hal ini meliputi bendera merah putih Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia, dan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Selain karena sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila menjadi satu di antara dari tempat pilar kebangsaan selain Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah, berbeda dengan kedua identitas sebelumnya. Identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang terbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Next, komponen identitas nasional terdiri dari simbol-simbol negara. Yang pertama itu bendera, kedua lambang negara, dan lagu kebangsaan. Yang kedua itu budaya dan bahasa. Yang pertama ada bahasa nasional, kedua tradisi lokal. Lalu ketiga, nilai-nilai dasar. Yang pertama itu isinya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, sejarah dan tokoh nasional. Yang pertama, pahlawan dan perjuangan bangsa. Perkenalkan, nama saya Indah Najwan dengan NIM 1220285. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara pendidikan kewarganegaraan dan identitas nasional. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan ini sebagai sarana pembentukan identitas nasional. Melalui pendidikan kewarganegaraan ini, warga negara dibentuk menjadi individu yang memiliki rasa kebanggaan dan keterikatan terhadap identitas nasional. Lalu poin yang kedua mengenai peran identitas nasional. Dalam membangun kesadaran kewarganegaraan, identitas nasional ini memperkuat kebanggaan dan solidaritas nasional yang menjadi landasan partisipasi warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu tantangan pendidikan kewarganegaraan dan identitas nasional. Di sini ada 3 poin, yaitu globalisasi, kemajuan teknologi, dan disintegrasi sosial. Pertama nih, globalisasi ini merupakan proses di mana negara-negara di dunia semakin terhubung melalui teknologi, ekonomi, dan budaya yang dapat mempengaruhi nilai-nilai lokal dan identitas nasional. Terus yang kedua, kemajuan teknologi, yang di mana perkembangan teknologi yang pesat dapat mempercepat pertukaran informasi dan budaya, tetapi juga menantang integritas nasional jika tidak dikelola dengan baik. Lalu yang ketiga nih, disintegrasi sosial, yaitu perpecahan atau ketidakselarasan dalam masyarakat yang bisa disebabkan oleh perbedaan ideologi, sosial, atau ekonomi sehingga dapat mengancam persatuan nasional. Semua faktor ini menjadi tantangan dalam menjaga identitas dan nilai-nilai kebangsaan dalam pendidikan kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Firdaus dengan NIM 1222179. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran generasi muda dalam memperkuat identitas nasional.
peran generasi muda dalam identitas nasional adalah menjaga dan mengembangkan budaya lokal aktif dalam kegiatan sosial dan kebangsaan. Di sini saya ada 4 contoh, yaitu seni dan kreativitas, pelestarian bahasa, volunteering, dan pendidikan. Yang pertama, di sini seni dan kreativitas yaitu menggali dan mempromosikan seni tradisional, musik, tari, dan kerajinan tangan melalui festival, pameran, dan komunitas seni. Pelestarian bahasa menggunakan dan mengajarkan bahasa daerah di sekolah ataupun komunitas untuk menjaga warisan budaya. Itu di sini ada volunteering, adalah mengikuti program sukarela yang berfokus pada memperdayaan masyarakat dan membantu sesama sehingga menumbuhkan rasa kepedulian. Yang di sini ada yang terakhir, yaitu pendidikan, itu mengadakan diskusi dan seminar mengenai pentingnya identitas nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Dan lanjut, dan menggunakan teknologi untuk menyebar nilai-nilai kebangsaan. Untuk manfaat teknologi, contohnya ada 2, yaitu media sosial dan inovasi digital. Media sosial yaitu menggunakan platform digital untuk menyebarkan konten yang positif tentang budaya dan identitas nasional serta menjangkau audiens yang lebih luas. Di sini yaitu untuk inovasi digital, yaitu menciptakan aplikasi atau website yang mempromosikan kebudayaan lokal dan meningkatkan akses informasi tentang warisan budaya. Dan lanjut lagi, di sini ada menjaga keharmonisan dan toleransi di tengah keberagaman. Menjaga keharmonisan dan toleransi di tengah keberagaman, contohnya ada 2, yaitu dialog antar budaya dan kampanye kesadaran. Dialog antar budaya, di sini kita bisa mengadakan acara yang memfasilitasi interaksi antara berbagai kelompok budaya untuk saling memahami dan menghargai perbedaan. Dan untuk kampanye kesadaran, yaitu menggelar kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya toleransi dan penerimaan terhadap perbedaan. Terima kasih. Sekian dari saya. Dan lanjut, di sini ada. Jadi, untuk kesimpulannya, pendidikan kewarganegaraan merupakan elemen penting dalam membentuk warga negara yang berkualitas dan sadar akan peran serta tanggung jawabnya. Identitas nasional berperan sebagai fondasi yang mempersatukan masyarakat dalam sebuah negara dan harus dijaga setiap generasi, khususnya di era globalisasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padi habis, tinggal jerami. Bakar dulu hingga bersih. Sekian presentasi dari kami. Salam hangat dan terima kasih. Mari kita lanjutkan di ruang diskusi.